Kami dari kelompok tutorial 12 yang beranggotakan saya Virgil Zelendra NIM J500-200-111, kemudian Muhammad Gebilang Ramadan J500-200-113, kemudian Muhammad Irfan Sulistyo Wibowo NIM J500-200-121, dan Lutfi Saifuddin Anhar NIM J500-200-152, yang mana kami akan menjelaskan tema yakni jamban yang sehat. Di sini adalah jamban yang berdasarkan septic tank tempat saya ini. Nah, ini adalah faktor input dan faktor output dari septic tank. Nah, inputnya apa? Secara konvensional mampu menghilangkan 50% patogen secara organik, tetapi secara outputnya bisa mengurangi penyebaran patogen secara di luar. Nah, nanti jamban yang mati itu di dalam tanah ini akan terurai dan mikroorganismenya itu akan mati dan oleh faktor-faktor fisik dan kimiawi. Fisiknya itu karena kegigihan dari mikroba tadi, dan kimiawinya itu karena desinfektannya, bukan karena itu. Nah, jamban yang sehat itu nanti di lab septic tank itu akan melindungi masyarakat dari bahaya patogen di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok tutorial 12 yang ingin menjelaskan mengenai jamban yang beranggotakan Virgil Zelendra dengan NIM J500-200-111, lalu yang kedua Muhammad Gemilang Ramadan dengan NIM J500-200-113, dan saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Sulistyo Wibowo dengan NIM J500-200-122. Yang terakhir ada Lutfi Saifuddin Anhar dengan NIM J500-200-152. Baik, lalu untuk pengertian untuk air bersih yaitu air yang digunakan sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Lalu untuk air minum sendiri, air yang dapat kita minum yang biasanya diolah terlebih dahulu yaitu dengan direbus dengan kurang lebih 5 menit. Lalu jamban sehat yaitu suatu ruangan yang memiliki fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Lalu manfaat jamban yaitu meningkatkan martabat dan hak pribadi lingkungan lebih bersih, lalu bau berkurang, sanitasi dan kesehatan meningkat, lalu keselamatan lebih baik karena tidak perlu lagi buang air besar di luar rumah, lalu untuk menghemat waktu, uang, dan menghasilkan kompos, pupus, dan biologi untuk keperluan energi lainnya, lalu memutus siklus penyebaran penyakit yang biasanya yang pernah menjangkit dunia yaitu kolera. Lalu untuk manfaat air bersih yaitu menjaga stamina tubuh, menyegarkan badan, memperlancar pencernaan, suplai energi bagi makhluk hidup, menyuburkan tanaman, menjaga kesehatan tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kehadiran biomat. Nah, kehadiran biomat secara fungsional itu merupakan lapisan yang berada di tepat bawah titik pembuangan bawah permukaan dari effluent atau septic tank. Nah, sistem resapan tanah yang dapat mengurangi permeabilitas. Oksigen terlalu tinggi septic tank, terutama merupakan lingkungan anaerobik karena tingginya jumlah bahan organik yang ada dalam komposisi effluentnya. Terus peningkatan suhu diperkirakan akan meningkat kematian beberapa patogen. Nah, pH biasanya dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan nasib dan pengurangan patogen di septic tank. Next. Baik, penggunaan koordinasi atau radiasi ultraviolet atau UV. Pembuangan tangki septic tank itu biasanya tidak digunakan oleh pemilik rumah karena koordinasi biasanya tidak dianjurkan pembuangan tangki septic tank. Dan sistem UV terlalu mahal. Pemilihan yang sesuai dengan metode disinfeksi untuk pasca pengolahan air limbah patogen dalam septic tank tergantung pada ukuran sistem septic tanknya itu dan jenis limbah rumah tangga. Pada durasi paparan dan ukuran intensitas cahaya yang mencapai patogen di dalam septic system. Penggunaan klorinasi atau radiasi ultraviolet UV untuk mengobati pembuangan tangki septik biasanya tidak digunakan oleh pemilik rumah karena klorinasi biasanya tidak dianjurkan dan sistem UV terasa mahal. Pemilihan yang sesuai metode disinfeksi untuk pasca pengolahan air limbah patogen dalam septik. Dalam sistem septik tergantung pada ukuran sistem septik dan jenis limbah rumah tangga. Untuk UV, patogen mati tergantung pada durasi paparan dan ukuran intensitas cahaya yang mencapai patogen di dalam septic system. Sistem septic adalah sistem pengolahan air limbah bawah tanah. Sistem septic ini di tempat terjadi di sekitar yang sama di mana limbah dihasilkan terdiri dari dua bagian utama. Tangki septic yang diikuti dengan tahap pengolahan lain yang dalam banyak kasus adalah sistem resapan tanah bawah permukaan. Lalu ini untuk sumber yang kita ambil. Baik, sekian dari kelompok tutorial 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.